Aku tidak bisa mendengar. Bagaimana caranya menemukan begitu banyak ruangan? Kamu tidak bisa lolos dari genggamanku. Apa ini? Tidak. Kakashi. Kamu bahkan tidak mengunci pintu. Paman Zi. Apa yang kamu lakukan? Paman, kamu tahu aku sudah menyukaimu sejak kecil. Aku bahkan meninggalkan perusahaan ayahku dan datang bekerja untukmu. Kamu memperlakukanku seperti ini. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak mau. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu. Rapat akan dimulai dalam 5 menit. Cepat. Pergi cepat. Baik, Direktur Qin. Hahaha. Wanita ini terlihat familiar. Tuan MA, kita pernah bertemu sebelumnya. Tang Hehe. Aku ingat. Kamu adalah sekretaris Tuan He. Tuan MA, dia sekarang Direktur Tang. Oh. Dia adalah presiden grup Hikami. Dia adalah bakat muda. Dia sangat tampan. Paman tidak berbohong padaku. Keponakannya. Cukup berbeda dengan keluarga MA. Halo Tuan He. Halo, Tuan He terlihat sangat berbakat. kamu punya selera yang bagus dan cantik. Non Lu punya selera yang bagus. Kalung ini sangat unik. Ini dirancang khusus oleh seorang desainer. Tidak bisa dibeli di luar. Aku tahu barang langka itu berharga. Kamu bisa bicara pelan-pelan. Permisi, aku akan ke kamar mandi. Non Lu, bolehkah aku menambahkan WeChat MU? Tentu saja. Ya. Tambahkan WeChat untuk saling mengenal lebih baik. Kita harus belajar dari Presiden He di masa depan. Saya masih memiliki beberapa acara sosial. Hahaha, belajar dengan giat. Selamat pagi, Tuan He. Selamat pagi, Tuan He. Tingkat konversi telah meningkat 8,235%. Bukan 8,2%, maaf Tuan He. Saya akan segera mengubahnya. Jelaskan. Maaf Tuan He. Maaf, saya salah perusahaan, tidak mempekerjakan orang yang malas. Anda dipecat. Anda bermalas-malasan selama jam kerja. Anda akan kehilangan bonus bulan ini. Tuan He, saya minta maaf. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sekretaris. Menurut Anda gaya rambut baru saya terlihat bagus. Bagus. Dan baju baru. Tolong puji saya lagi, sekretaris. Tidakkah itu bagus? Saya pikir itu terlihat bagus. Oke. Ayah, kenapa kamu di sini? Saya sakit parah. Tidak, saya sudah melihat laporan pemeriksaan fisikmu. Kamu sangat sehat. Kamu tidak tahu. Saya tidak akan hidup lama.
Saya hanya ingin memeluk cucu saya. Sudah cukup. Saya tidak peduli dengan hal lain. Tapi kamu harus menikahi Nian Chu. Saya dan suami saya setuju dengan pernikahan ini 10 tahun yang lalu. Jika kamu tidak setuju, saya bisa mengambil kembali perusahaan. Halo Tuan He. Tuan He, kopi Anda 56 derajat tanpa susu tanpa gula. Tunggu. Ada hal lain. Ayah. Saya tidak bisa menikahi Qin Nianchu. Karena saya sudah punya pacar. Sekretaris Tang adalah pacar saya. Kamu berbohong padaku. Kamu tidak percaya padaku. Kamu. Aku tidak akan percaya. Itu hanya tindakan sementara, jangan dipikirkan. Itu ciuman pertamaku. Aku sudah bekerja denganmu selama 3 tahun. Tidak ada libur akhir, tidak ada hari libur, tidak ada kehidupan. Aku bahkan tidak bisa menjalin hubungan. Aku kehilangan ciuman pertamaku. Itu ciuman pertamaku. Uhuh. Hei Zeng Zeng Tang Tang. Ayo kita makan camilan tengah malam bersama. Bukannya kamu bilang ingin makan takoyaki? Tidak, aku kelelahan. Ini lagi-lagi karena He. Hei, jangan sebut namanya di depanku. Aku hanya ingin tidur sekarang. Aku sudah di depan rumahmu. Aku akan bawa camilan tengah malam untukmu. Makan dulu baru tidur. Siapa? Masih ada napas. Tapi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Aku dengar cedera kepala bisa menyebabkan gegar otak, atau formasi retikular batang otak, dan serat proyeksinya. Kamu juga bisa menderita cedera aksonal difus. Sindrom apa yang harus kulakukan? Mungkin pernapasan buatan. Lupakan saja. Tang Tang, jangan mati. Aku akan menyelamatkanmu. Kenapa kamu ribut tadi? Tapi aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Aku dengar apa yang kamu katakan. Kamu bahkan bilang akan memberiku pernapasan buatan. Mungkinkah otaknya benar-benar rusak? Otakmu yang rusak. Tidak. Kamu tidak membuka mulut. Otakku tidak mungkin benar-benar rusak, kan? Tidak. Aku masih anak-anak. Inikah yang disebut membaca pikiran legendaris? Apakah aku punya kemampuan membaca pikiran? Sheng Cheng, pikirkan sesuatu yang lain supaya aku bisa dengar. Diamlah. Aku suka kamu. Kamu suka aku. Ini bukan tes. Tang Tang, kamu benar-benar punya kemampuan membaca pikiran. Heng Seng, aku akan jadi orang terkaya di dunia. Kamu terlalu banyak mikir. Oh, biar aku kasih tahu. Setelah aku punya kemampuan membaca pikiran, aku bisa ketemu berbagai pemimpin bisnis, lalu mencuri rahasia bisnis mereka. Mereka tahu cara menghasilkan uang, berarti aku juga tahu cara menghasilkan uang, kan? Aku bisa mencapai puncak hidupku dan jadi orang terkaya di dunia. Zhang Zhang, nanti aku akan angkat kamu. HMPH. Tang Tang. Aku sudah telepon kamu berkali-kali tapi kamu tidak jawab. Aku bisa pecat kamu. Kamu tahu itu kan? Xiaohe, aku tidak perlu kamu pecat aku. Aku mengundurkan diri.
Sangat senang, akhirnya keluar. Ini bau Xiaomei. Dia masih jomblo. Inikah yang disebut anjing menjilat tuannya? Halo tamu, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Silakan lewat sini. Kamu terlihat cantik hari ini, sangat alami. Terima kasih. Kamu berdandan genit setiap hari. Kamu selalu melotot ke menir Wang. Kak, kamu kurusannya belakangan ini. Lihat pinggangmu lebih kecil. Benarkah? Kamu dengan wajah operasi plastikmu pantas saja melawan aku. Kalian cuma sekumpulan kakak beradik operasi plastik. Biarkan aku yang melakukannya. Aku datang untuk menghadiri forum. Tolong tunjukkan surat undangan Anda. Kami perlu memverifikasi informasi tamu, tidak masalah. Wah, undanganku hilang. Seorang wanita baru saja menabrak saya di lantai bawah. Pasti hilang saat itu. Maaf, kami tidak bisa membiarkan Anda masuk tanpa undangan. Semua ini kesalahan istri Meneer. Katanya dia datang untuk menangkap siluman rubah. Dia sangat ceroboh. Menir yang mana? Istri Meneer Wang. Dia sendiri yang mengatakannya. Anda tidak tahu betapa menakutkannya wanita itu. Rasanya seperti dia akan memakan saya hidup-hidup. Hei itu. Saya Ada Yursen. Dengarkan saya. Permisi, saya sakit perut. Permisi. Hei kalian berdua. Hei. Baiklah. Saya harus mengajari orang-orang bodoh ini cara memulai bisnis lagi. Hei, apa yang kamu lakukan? Jaga jarak. Jaga jarak. Tidak. Saya di sini untuk forum. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Jujurlah, katakan yang sebenarnya. Lepaskan dia. Siapa? Dia adalah He Boss Group, He Sekretaris He, pengusaha muda paling sempurna dalam sejarah. Tidak pernah mendengarnya. Orang macam apa kamu sampai mengenal saya? Sepertinya ada kesalahpahaman. Dia adalah sekretaris saya. Saya akan membawanya pergi. Hei, jangan pergi. Mari kita bicarakan ini sebelum kamu pergi. Mr. He, mengapa Anda di sini? Rapat akan segera dimulai. Apa yang terjadi? Mr. MA. Bodyguard Anda tidak sopan kepada sekretaris saya. Sepertinya tidak perlu mengadakan rapat hari ini. Mr. He adalah tamu kehormatan saya. Cepat minta maaf kepadanya. Maaf ya. Minta maaf sama dia. Cantik, maaf ya bikin kamu nunggu. Gak apa-apa kok. Mr. He, aku benar-benar minta maaf. Maaf ya. Dia licik, banyak akal. Dia gemuk, kupingnya besar. Dibandingin sama dia kayak sungai bersih di antara pengusaha. Perfect, nggak tahu cara menghargai. Mr. He, dasi kamu miring. Mr. He, terima kasih untuk hari ini. Tapi aku masih ada urusan. Dah. Stop. Ada apa lagi? Kenapa kamu nggak kerja? Aku udah resign. Kenapa? Aku nggak mau. Baca klausul tambahan ke-6 di halaman 4. Karena posisi ini sangat sulit digantikan. Jadi pihak B harus mengundurkan diri 3 bulan sebelumnya untuk memberi pihak A waktu yang cukup mencari pengganti. Kalau pihak B melanggar kontrak, dia harus membayar denda 3 juta. Kamu memeras. Jangan lupa besok kerja. Kamu memeras. Jangan ngomong kamu tukang ngintip. Selamat pagi, Meng.
Kamu kelihatan kayak lobak putih hari ini. Kamu ngimpi. Selamat pagi, Mr. He. Hei Wem, kenapa aku merasa tantang aneh hari ini? Buatkan aku kopi. Kamunya nggak dengar ya? Kamunya nggak dengar ya? Kamunya manggil aku? Buat kopi. Oh, cepetan. Pergi. Ya. Ah, Ini 56 derajat? terlalu panas. Maaf, Mr. He. Aku sangat bodoh. Aku bahkan tidak bisa membuat secangkir kopi. Kamu harus memecatku. Itu tidak mungkin. Kenapa? Sekretaris Hua akan mengganggu ritme kerja yang akhirnya sudah kuadaptasi. Itu akan mengganggu ritme kerjaku dan mempengaruhi kesehatan mentalku. Tapi aku akan mempengaruhi kesehatan fisikmu dengan berada di sini. Hah, Mr. He selalu memulai rapat tepat waktu. Kenapa hari ini belum dimulai? Aku tidak tahu. Mungkin sekretaris Tang belum datang. Mr. Liu sedikit tidak sabar. Ya. Mr. He selalu tepat waktu. Kenapa aku tidak membicarakan informasiku? Aku punya beberapa data terbaru di dalam pasar. Jadi selama waktu ini, biarkan aku membagikan materiku denganmu. Dan juga membuat beberapa tambahan untuk rapat hari ini. Oke. Kalau begitu silakan Direktur Qin untuk menjelaskan rencana proyek kepada semua orang. Lihat ini rencanaku. Apa ini? Apa ini? Apa ini lucu? Apa ini? Tidak, bagaimana mungkin ini? Tidak, ini bukan rencanaku. maaf. Maaf, aku terlambat. Ada masalah dengan printer di perusahaan. Aku hanya bisa menunjukkan versi elektroniknya. Versi elektronik dari materi. Aku kacau, tunggu aku. Setelah penelitian pasar kami, Mr. Liu senang bekerja denganmu. Mr. Liu senang bekerja sama. Mr. He punya asisten seperti Tang. Benar-benar seperti harimau dengan sayap. Direktur Qinmu. Benar-benar ledakan spiral super tak terkalahkan. Tang Zentang. Terbaik di dunia. Di sini. Hei Weng, apa yang terjadi di ruang rapat tadi? Kenapa Direktur Qin pergi? Tang, Kamu yang melakukannya. Ini tidak berlebihan kah? dia sudah memperlakukanmu dengan buruk. Dan kamu masih membelanya?
Dan aku tidak tahan dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Dia punya sindrom putri. Paman He sudah menargetkanku sejak Kang Kang bergabung dengan perusahaan. Dia sudah menargetkanku. Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap perusahaan. Dia sudah memfitnahku. Sekarang aku tidak menyangka bahkan sekretarisnya melindunginya. Mereka berdua bersama-sama menggangguku. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini. Paman He, kamu harus membantuku. Ayah ini tidak seperti yang dia katakan. Kamu harus memecat sekretaris Tang itu secepatnya. Jangan khawatir tentang perusahaan 2 hari ini. Kamu pulang dan pikirkan baik-baik. Dan introspeksi dirimu. Jangan kembali ke perusahaan jika kamu tidak introspeksi dengan baik. Kamarmu sangat dingin. Matikan AC. Oh, Dia bahkan tidak melihatku. Dia tahu tidak ada yang bisa menolak pesonaku. Kamu lihat apa? Belum pernah lihat pria tanpa baju? siapa yang mau melihatmu? Jangan bergerak. Putar kepalamu sekarang. Kamu memelukku erat-erat, bagaimana aku bisa berbalik? Tutup matamu. Tutup matamu. Berbalik. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu di mana? Hahaha. 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 Apa? Hei, Tuan He. Aku pikir ada hantu di kamarku. apa? Bisakah kamu datang dan melihatnya? Oke. Kenapa kamu tidak mengunci pintu? Tidak ada hantu. Aku selalu penasaran tentang sesuatu. Keluar. Mengapa kamu begitu mengejar kesempurnaan? Karena aku peduli dengan pendapat orang lain. Kamu peduli pada orang lain. Aku tahu. Aku terlihat seperti orang yang tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Tapi sebenarnya tidak. Aku sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku ingin menjadi sempurna di mata orang lain. Sehingga aku layak menjadi CEO. Tapi tidak ada yang meragukan kemampuanmu sebagai CEO. Ayahku akan. Ya, Tuan He memang sangat ketat padamu. Dia sudah ketat padaku sejak aku kecil. Aku juga bekerja sangat keras untuk mencapai semua tujuan yang dia tetapkan. Aku selalu merindukan persetujuannya. Pemikiran ini telah menjadi kebiasaan. Sampai sekarang. Tapi, bukankah itu berarti kamu hidup untuk ayahmu? Tuan He Weng. Meskipun kadang-kadang kamu sangat menyebalkan. Kamu sangat membingungkan dan membuatku kewalahan. Lelah? Tidak. Aku rela. Dan aku senang melakukannya. Lanjutkan. Tapi aku benar-benar berpikir kamu adalah orang yang cerdas, pekerja keras, baik hati dan bertanggung jawab. Kualitas ini tidak ada untuk memuaskan orang lain. Tapi kamu secara alami memilikinya. Terima kasih. Kamu yang pertama mengatakan ini padaku. Aku juga ingin berterima kasih padamu. Kamu sangat membelaku dalam urusan Direktur Qin. Tentu saja aku akan membelamu. Mengapa? Lihat. Apa itu? Aku tidak bisa melihat dengan jelas, itu pikiran luasku. Kamu berbohong dengan mata terbuka.
Hari ini sepertinya pertama kalinya kamu mengajakku makan. Rasanya tidak buruk. Sekarang kamu percaya, tidak hanya tempat mahal yang rasanya enak. Sekretaris, kamu akhirnya kembali. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Bukan urusanmu. Aku sudah khawatir tentangmu belakangan ini. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Sekretaris apa yang kamu bicarakan? Apakah aku pernah berjanji tentang pertunangan itu? Apakah kamu pacarku? Apakah kamu juga yang membuat berita itu? Aku tidak. Kamu menyebarkan pernyataan palsu online untuk memfitnah Tang Tang. Aku bisa membuatmu menanggung konsekuensinya. Kamu tidak perlu datang bekerja mulai besok. Sekretaris jangan memaksaku. Kamu akan menyesal. Aku tidak bertunangan dengan Qin Yanchu. Aku tahu. Oh. Aku tidak pernah menyukai Qin Yanchu. Aku juga tahu itu. Sebenarnya bagaimanapun aku. Oke, berhenti bicara. Aku tahu kamu sedang banyak tekanan belakangan ini. Aku juga tahu kamu sudah bekerja keras untuk perusahaan. Aku juga ingin membantumu. Jadi aku berharap, jika ada yang bisa aku bantu, katakan saja padaku. Aku ada klien penting yang harus ditemui malam ini. Jika mereka bisa merealisasikan investasinya, itu akan sangat membantu perusahaan. Bagaimana kalau? Kenapa kamu tidak ikut denganku? Hah? Kalau begitu, kita harus menjaga penampilan yang sempurna. Halo Lin. Bibi. Aku sudah mengurus kliennya. Tuan Lin, Tuan Huo benar-benar berbakat di usia muda. Anda terlalu memuji Presiden Lin. Biar aku perkenalkan, ini sekretarisku Tang. Halo Presiden Lin. Nona Tang, kamu benar-benar sesuai dengan namanya.
Ini sekretaris kecil yang disebutkan Nona Qin. Qin Nianchu. Dia tidak cantik. Apakah ini sepadan dengan semua keributan ini? Ayo duduk. Ya. Ayo duduk. Dia ternyata kenal Qin Nianchu. Tuan He. Mari kita minum anggur putih hari ini dan biarkan para wanita minum anggur Tuan merah. Lin sangat perhatian. Terima kasih, tidak apa-apa. Ayo. Lin ini agak aneh. Tuan Lin, biar saya langsung ke intinya. Apakah ada kesalahpahaman? Ada sedikit gesekan dalam kerjasama kita terakhir. Tapi saya percaya bahwa kita bisa bekerja sama lebih baik kali ini. Bagaimana menurut Anda? Pasti tidak ada masalah. Tuan Lin, biar saya tambahkan anggur untuk Anda. Sekretaris He. Dia bisa mengendalikanmu. Sepertinya kakak Qin dan saya. Kita akan mengambil alih keluarga He cepat atau lambat. Anda tahu kekuatan grup He kami. Kami juga telah melihat kekuatan keluarga Lin. Ah, tidak apa-apa. Maaf, sekretaris, tidak apa-apa. Ah, maaf. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya basah. Ini semua kesalahan saya seharusnya membawa satu lagi. Bagaimana kalau kita ke kamar mandi untuk merapikan? Akan meninggalkan bekas jika kita tinggal lama. Oh, oke. Tuan Lin. Permisi. Tidak, Tuan He. Hei, Permisi, ayo pergi. Oke. oh, Apa yang salah? Ada yang tidak beres dengan Tuan Lin. Apa maksudmu? Mereka tidak benar-benar ingin berinvestasi di perusahaan He. Mereka sudah berkolusi dengan keluarga Qin dan akan menyatukan dia ketika waktunya tepat. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya. Tapi aku harap kamu bisa percaya padaku. Aku percaya padamu tapi. tapi kamu benar-benar ingin tahu kenapa kan? Zhang Zheng, kenapa kamu di sini? Tang. Dia membawamu ke sini dengan niat tersembunyi. Kamu ikut aku sekarang. Kamu belum selesai. Jangan pikir kamu bisa berbuat semaumu hanya berbuat kamu kaya. Aku bisa bantu Tang melunasi hutangnya. Hutang apa? Bukankah dia pacarmu? Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Hutang ayah Tang semuanya dibayar olehnya. Hutang apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Banyak hal yang tidak kamu ketahui. Apa kamu tahu dia punya kemampuan membaca pikiran? Zhang Zheng, berhenti bicara. Membaca pikiran apa yang kamu bicarakan? Miskin, maafkan aku. Misi sepertinya gagal. Tang membuat dia minum segelas anggur itu. Kamu benar-benar pecundang sampai tidak bisa melakukan ini. Cari alasan untuk pergi. Aku bisa membaca pikiran. Suatu hari aku tidak sengaja jatuh di rumah dan kepalaku terbentur. Aku bisa mendengar pikiran orang lain tanpa alasan. Kadang efektif, kadang tidak. Tapi aku bisa menjelaskan ini nanti. Aku harap kamu bisa percaya padaku. Aku percaya padamu. 1 juta yuan sudah masuk ke Alipay. Sekarang masalahnya selesai. Boleh aku pergi sekarang? Aku peringatkan kamu jangan punya niat menyakiti Tang. Atau aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ah, ada apa Paman He? Kepalaku sangat pusing. Paman He, ada apa denganmu? Ada sesuatu di anggurnya. Ada sesuatu di anggurnya. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dia sangat dekat denganku. Paman He. Kenapa kepalanya besar sekali? Apakah kepalanya biasanya sebesar ini? Paman He. Pulang. Ayo sini, ayo sini. Iya. Aku pusing. Kenapa kepalanya? Dia tidak setinggi tongkat kakekku. Kamu panggil siapa yang pendek? Bisa nggak lembut-lembut? Aku pergi. Pantatku sakit. Jangan ganggu aku. Ribut banget. Maksudmu punya wajah tampan.
Kamu sudah bangun, aku akan ambilkan air. Tang tang. Tang tang. Tang tang. Haha, Kamu ketawa apa? aku suka kamu. Hehe. Kamu suka aku. Uh, Wajahnya besar banget. Wanginya manis. Baunya seperti kue kecil. Aku mau makan kue. sudah cukup. Aku tidak menyangka kamu begitu manja. Kamu benar-benar tampan. Andai kamu bisa selalu diam seperti ini. Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Oh, bagus. Aku khawatir sama kamu. Aku khawatir. Ah, nggak apa-apa. Terima kasih. Kamu. Kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan? Oh, Aku juga suka kamu. kalau kamu tidak ada di sana kemarin, aku hampir menandatangani kontrak dengan Presiden Lin. Aku hanya tahu bahwa Presiden Lin punya pikiran tentangmu. Aku tidak menyangka dia juga ingin menyakitiku. Jika dia tidak ingin menyakitimu, kamu tidak akan tidur di sini saat siang hari. Ha. Kemampuan membaca pikiranmu benar-benar luar biasa. Lalu teba apa yang aku pikirkan sekarang? Aku tidak bisa mendengar apapun. Kamu benar-benar memikirkan sesuatu dalam hatimu. Aku benar-benar memikirkanmu. Terlalu jauh mendekatlah.
Masih tidak bisa mendengar. Masih terlalu jauh mendekatlah. Sekarang bisakah kamu mendengarku? Aku bisa mendengar. Aku bisa mendengar detak jantungmu. Tangtang, mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Ah, Mengapa kamu di sini? hahaha, ini sudah berakhir. Aku akan menjadi nenek. Tidak, bagaimana aku bisa menjadi nenek jika aku mengganggu perbuatan baik mereka? Hei, tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku. Ini benar-benar menantuku. Seperti keajaiban dari Buddha. Tapi pria seperti itu juga bisa menyukai putriku. Bibi melihat penampilan pengecutku tadi. Apakah dia akan berpikir aku tidak cukup tampan? Sempurna, ini sempurna. Bisakah aku mempostingnya di Moments untuk pamer sekarang? Apa yang harus aku katakan dulu? Kalian terlalu banyak drama batin. Kapan kalian akan menikah? Ibu tentang pernikahan. Bibi jangan khawatir. Aku pasti akan pergi. Hem. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki Qin Yanchu dan Lin. Untuk bergabung dengan He dan mengambil alihnya. Ini buktinya. Ayah. Aku tidak ingin menikah ke keluarga Qin, bukan hanya karena aku tidak suka Qin Yan. Chu Shizhi berkata. Tapi kita tidak mampu menyinggung keluarga Qin. Tapi kita tidak bisa membiarkan diri kita dimanipulasi. Busur yang kuat akan patah. Kamu harus belajar untuk bertoleransi. Ayah, jika kita selalu menyerah kita akan dikendalikan. Keluarga Qin memang telah banyak membantu kami selama bertahun-tahun. Banyak, tapi sekarang mereka. Paman Qin. Mengapa kau di sini? Perci-perci. Paman Qin. Paman Huo. Aku tak ingin merepotkanmu dengan urusan generasi muda. Tapi, Nian Chu, benar-benar teraniaya kali ini. Kau harus tahu itu. Jangan khawatir. Qin. Aku sudah menghukum anak ini. Meskipun, Nian Chu menyukai si Shu. Tapi jika mereka tidak berjodoh, aku tak akan memaksanya. Karena kita tak bisa menjadi keluarga. Aku akan mencari tempat lain untuk menanamkan uangku. Atau biarkan keluarga He punya pemilik baru. Itu saja yang ingin kukatakan. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Ayah, ada apa denganmu, ayah? Ayah, kau fokus saja pada pemulihanmu. Jangan khawatirkan perusahaan. Bahkan jika keluarga Qin menarik investasi mereka, aku akan mencari investor baru. Aku tak akan membiarkan keluarga Qin mempengaruhi perusahaan. Zhishuo, beberapa hal tidak semudah itu. Kesuksesan awalnya bergantung pada sumber daya keluarga Qin. Selama bertahun-tahun hubungan bisnis dan pertukaran keuangan, di mata orang lain, He sebenarnya milik keluarga Qin. Aku tak ingin mandiri. Tapi demi grup He, aku harus terikat padanya. Jika keluarga Qin menarik investasi mereka, sinyalnya adalah bahwa He sudah dibuang. Bisnis seperti ini. Tak ada nama, tak ada untung. Tak ada untung, tak ada kesepakatan. Pada saat itu, siapa yang berani berinvestasi pada kita? Ibu katamu kau membutuhkanku mendesak. Apa masalahnya jelek? Tangtang, duduklah. Ibu, kenapa kau bersamanya? Tangtang, ibu punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kau tak boleh berbohong. Apa kau kenal miskin ini? Dia dulu adalah direktur perusahaan kami. Dia bilang kamu mengganggu hubungannya dengan He. Bagaimana mungkin?
Mama jangan dengarkan omong kosongnya. Tang-Tang, kamu memanfaatkan pekerjaanmu untuk mendekati Hi dan mengganggu hubungan kami. Ini adalah kenyataannya. Apa yang kamu bicarakan ini omong kosong. Tang-Tang, apakah Hi menipumu? Tidak, Mama. Sekretaris Hi tulus padaku. Tang-Tang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Berapa banyak uang yang kamu mau untuk meninggalkan Hi? Hi dan kamu sebut saja harganya. Kamu benar-benar wanita seperti itu. Aku tahu. Kamu adalah wanita seperti itu. Aku pernah melihatnya di drama TV. Si penjahat akan menawarkan uang untuk memaksa sang hero pergi. Sang pemeran utama. Sebagai ibu sang hero yang cerdas dan pemberani. Aku akan melawanmu, wanita jahat, sampai akhir. Apa yang salah denganmu? Apa kamu gila? Kalian berdua yang gila. Kamu yang gila. Kamu si penjahat. Uang. Paman Si, kamu datang cepat masuk. Kenapa kamu minta ketemu di tempat ini? Karena kamu ingin bertemu denganku. Tentu saja aku harus menghiasnya dengan baik. Masuklah. Duduklah. Kamu sudah berubah pikiran. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah. Aku harap hubungan kita tidak mempengaruhi perusahaan. Jadi kamu pikir kesedihan yang aku alami tidak sepenting urusan bisnis perusahaanmu? Nian Chu. Sebelum aku meminta maaf padamu, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Tapi jangan biarkan hubungan kita mempengaruhi kerjasama antara keluarga Qin dan He. Bagaimanapun juga kamu datang karena urusan bisnis. Karena kamu ingin meminta maaf, maka tunjukkan kesungguhanmu. Apalagi yang kamu mau? Sekretaris, kamu tahu aku selalu menyukaimu. Maaf, aku sudah punya seseorang yang kusuka. Apa saja kecuali ini. Oke, aku tidak akan memaksamu. Kalau begitu, mari kita minum. Setelah minum segelas anggur ini kita akan selesai. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Untukmu. Seperti aku tidak menyia-nyiakan waktu menyukaimu. Boleh aku pergi sekarang? Ya? Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Paman Zi. Tang-Tang. Kenapa kamu di sini? Tang-Tang, aku ingin bicara denganmu. Silakan. Tang-Tang. Maaf. Apa itu yang ingin kamu katakan? Itu saja, kamu bisa pergi sekarang. Tang-Tang, aku terlalu impulsif sebelumnya. Dan melakukan hal-hal yang menyakitimu. Maaf. Aku sudah memikirkannya. Cinta sejati seharusnya mencintai dan melindungimu. Dan melindungimu, bukan menyakitimu dan menyalahkanmu. Aku bahkan tidak bisa mengurus hal-hal paling dasar. Aku bahkan berani mempertanyakan perasaanmu. Tang-Tang. Aku akan selalu mencintaimu. Dan aku akan selalu ada di sisimu. Bisakah kamu memaafkanku? Hang Hang. Ah, Ada apa? dia dalam bahaya. Aku akan mencarinya. Biar aku yang mengantarmu. Cepat. Cepat. Cepat sekali.
Qin Nianchu, apa yang kamu lakukan padanya? Tang, mari kita bawa dia pergi dulu. Hei, Tidak apa-apa. Tang, bawa dia pergi dulu. Baiklah, aku akan menghentikannya. Ya, pergi dari sini. Bukankah kamu mencintai Tang? Mengapa kamu membantu Tang dan sekretaris He bersama-sama? Aku mencintainya. Tapi aku ingin mencintainya. Aku bersedia membayar harganya. Aku rela membayar, dan aku ingin membuatnya bahagia. Itu bukan cinta sama sekali. Aku mencintai sekretaris He, jadi aku tidak tahan melihatnya bersama wanita manapun. Aku pasti akan membawanya kembali. Kamu gila. Tang, terima kasih. Aku salah paham tentangmu sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, Paman. Zhishuo, kamu benar. Menoleransi buta hanya akan membuat kita dikendalikan. jangan khawatir ayah. Aku sudah siap. Aku tidak khawatir. Karena sekarang kamu tidak sendirian. Grup He membutuhkanmu. Aku harap kamu bisa melewati masa sulit ini bersamanya. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Tang akan menggantikan posisi Direktur Qin sebagai Direktur Pemasaran. Baik. Terima kasih semuanya. Aku akan terus bekerja keras di masa depan. Mohon dukung pekerjaanku. Dukung. Ayo mulai bekerja. Selamat datang Direktur Tang. Ini adalah buku proyek baru. Analisis kompetitifnya sangat bagus, tapi masih ada masalah sekarang. Kita perlu memasukkan grup Qin dalam penilaian risiko. Apakah grup Qin tidak akan berinvestasi lagi? Ada kemungkinan, jadi kita harus siap. Tapi jangan khawatir, pasti akan ada solusi. Tuan Hiwem, Ada jamuan hari ini, dan banyak investor akan hadir. Kamu ikut denganku. Oke. mereka benar-benar tidak menganggapku serius. Tidak ada yang di dunia ini yang tidak bisa didapatkan Qin Nianchu. Berhenti. Mereka benar-benar bersama. Apa kau tidak marah? kupikir dia benar-benar akan mengecewakan Tang. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Apa kau benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu? Kurasa kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menyiapkan uang untuk pernikahan. Kau pengecut. Kau akan menyesal. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kita bisa membahas pembagiannya nanti. Oke. Sekretaris kecil itu telah menjadi direktur Tang. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk memberkatimu. Mari kita lihat apakah grup Hi akan bangkrut. Apakah kau masih akan begitu penuh kasih? Apa maksudmu? Aku di sini untuk secara resmi memberitahumu hari ini. Mulai sekarang, grup Hi tidak bisa mendapatkan sepeser pun dari grup Qin. Aku akan menarik semua investasi masa lalu. Kau hanya perlu menangguh untuk managers. Qin Nianchu. Pasti ada lebih dari satu keluarga Qin yang berinvestasi di He. Sekretaris Hi, apa kau percaya? Dengan satu telepon dari ayahku, tidak ada yang berani mencuri darimu. Siapa yang bilang itu?
Kak Hua, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan menghubungiku. Kau adalah putri Qin Youde. Kau persis seperti ayahmu. Siapa kau? Di masa depan ketika Baihua Capital dan Hi secara resmi bekerja sama, aku akan menjadi investor baru Hi. Tuan Hi, berinvestasi adalah berinvestasi pada orang. Kau beruntung memiliki seseorang seperti Tang Tang di sisimu. Terima kasih Tuan Hi. Kau pergi dan siapkan kontraknya. Aku akan menunggu pesanmu. Jangan pikir kau sudah menang hanya karena ini. Kita tak pernah membahas soal menang atau kalah. Kamu hanya bersaing dengan dirimu sendiri. Kamu tidak punya hak untuk mengatakannya. Apa kamu? Tang Tang tidak perlu mengatakan hal itu padanya. Tidak ada kopi? Iya, Susu juga enak. kamu benar-benar menganggap ini rumah sendiri. Ya, di mana kamu berada disitulah rumah. Aku hanya ingin bersamamu. Oke. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku harus menandatangani kontrak dengan Tuan Hua siang nanti. Jangan khawatir, aku sudah mempersiapkannya. Ayahku akan datang sore ini. Yah, baguslah. Paman Hi, Penampilan. Angkat teleponnya. Iya, Halo, Tuan Hi, apakah Anda bersama Tuan Hi? tidak ada apa? Aku ingin memastikan waktu kedatangan Lau Hi. Tapi Tuan Hi belum menjawab teleponnya. Bisakah kamu menghubunginya? Baik, aku akan menghubunginya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. apa semuanya baik-baik saja? Aku tidak bisa menghubungi ayahku. Mungkin dia hanya tidak mendengarnya. Ayahku tak pernah melewatkan pertemuan apapun. Dia tahu hari ini sangat penting. Sebenarnya aku terus memikirkan kemarin, meskipun Hua berjanji untuk membantuku, dan Qin telah memutuskan kontrak dengan kita, tapi tujuan pemutusan itu pasti bukan. Berdasarkan pemahamanku tentang Qin Nianchu, dia takkan membiarkannya begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan pulang. Aku akan menemanimu. Tidak perlu. Perusahaan juga butuh seseorang untuk menjaganya. Cukup tunggu kabarku di sana. Baiklah, aku akan mengantarmu sampai pintu. Berhati-hatilah. Pelan-pelan. Maafkan aku, Paman Hi. Dulu aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mengerti kesulitanmu, dan tidak menghargai keinginan Sekretaris Hi. Sekarang aku sudah mengerti. Aku ingin minta maaf padamu. Nianchu. Baguslah kalau kamu tahu kesalahanmu dan memperbaikinya. Tapi layanan ini tidak perlu. Jangan kasar.
Kalau begitu aku duluan ya. Oke. Sepertinya setelah menikah kita akan tidur di kamar terpisah. Siapa yang mau menikah denganmu? Aku mau minum air. Hei, Ah, pelan-pelan. apakah aku harus membuka mulut untuk bicara denganmu di masa depan? Kalau begitu aku akan menjahit mulutmu. Aku punya rahasia untukmu. Rahasia apa? Dekat sini aku akan kasih tahu. Apa? Dekat sini. Apa? Kamu sakit parah masih mikirin itu. Sakit. Aku bercanda. Kali ini benar-benar sakit. Siapa suruh kamu kerja keras begitu? Masih sakit. Kamu bilang aku galak, Kamu bilang PPT-ku jelek. dan aku memujimu. Aku tidak dengar. Apa yang kamu puji tentangku? Bilang kalau tidak dengar ya sudah. Bilang. Kamu langsung datang tanpa peduli. Terlalu berbahaya. Untungnya tidak apa-apa. Untungnya yang terluka aku. Semua karena aku pada akhirnya. Kalau kamu yang terluka, aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Baguslah, Lauhi baik-baik saja. Meskipun Qin Nianchu menyerahkan diri. Dia telah divonis karena penganiayaan dengan sengaja. Dia harus dihukum sebagaimana mestinya. Baguslah dia bisa menyadarinya. Hal-hal ini harus diakhiri. Jangan khawatir, kita akan semakin baik. Ketika aku tua nanti, apakah kamu akan mendorongku seperti ini? Ya. Tapi ketika aku tua nanti, mungkin aku tidak bisa mendorongmu. Ketika kita sudah tua dan tidak bisa berjalan lagi, aku akan mendorongmu seperti ini. Maka kita akan menjadi dua kura-kura tua. Kura-kura tidak buruk kok. Kura-kura bisa hidup 100 tahun. Jika kita hidup 100 tahun, kita bisa bersama selama 100 tahun. Kenapa kamu belum bangun? Bangunlah, Tang-Tang. Sakit tidak? Ah, Tidak. Aku sangat sakit. Kenapa kamu begitu tenang? kamu ngomong apa sih? Aku sangat cemas. Kamu begitu tenang, apakah masih sakit? Tidak, lalu kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa? Mungkinkah aku sudah kehilangan kemampuan membaca pikiran? Tunggu sebentar. Aku sedang memikirkan sesuatu dalam pikiranku. Bisakah kamu mendengarnya? Hah, bisakah kamu? Dekatlah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bisakah kamu mendengarku? Tidak ada. Oke, bagus. Kakak suster, berapa umurmu? Apa katamu? Jangan jawab dulu. Kamu katakan dalam hatimu. Biarkan aku menebak. Aku sudah selesai, silakan. 30. Lembutlah. Apa aku baru 20? Maaf suster. Tidak, aku bukan suster. Baguslah kamu tidak bisa mendengar. Ya. Jadi kita tidak perlu tidur di kamar terpisah. Kenapa kamu memanggilku dengan tergesa-gesa? Ya. Lihat ini apa. Kita berhasil. Ya, berkat bantuan kakak Hua. Dia telah mengatasi kesulitannya. Tang-Tang. Terima kasih. Berkat kamu. Ini hasil kerja sama kita. Jangan bilang begitu. Kamu. Jangan terlalu rendah hati. Untuk mengakui kontribusimu kepada HIS, hari ini aku akan jadi sekretarismu sehari. Oh, ada hal baik seperti itu.
Baiklah, mari kita mulai. Ayo. Mr. Tang. Apa pesananmu? Hei, ambilkan aku secangkir kopi. Ya. Bagaimana? Terlalu panas, aku mau 56 derajat. Oke. Mr. Tang. Aku ingin bertanya. Bagaimana kamu biasanya mengontrol air 56 derajat? Mudah. Aku akan ajari kamu. Seperti ini. Begitulah kamu biasanya mengontrol suhu air. Ya, Ada air liur di dalamnya. apalagi. Seharusnya aku memecatmu lebih awal. Kenapa kamu percaya segala sesuatu? Aku bercanda. Ketel air di perusahaan bisa mengatur suhu air. Hei, ayo. Kamu lebih baik jadi Mr. HMU dengan jujur. Dan kamu? Apakah kamu ingin menjadi istri Presiden He? Sangat nyaman. Kamu membawaku ke sini hanya untuk melihat laut. Dan mendengarkan angin laut. Apa yang istimewa dari angin laut? Mari aku ceritakan sebuah kisah. Pada suatu masa, ada seorang wanita yang jatuh cinta pada seorang pelaut. Tapi si pelaut selalu berada di laut. Mereka jarang bertemu. Jadi saat mereka saling merindukan, mereka akan menyampaikan kata-kata yang ingin mereka ucapkan pada laut. Bagi mereka, angin laut adalah surat cinta. Sangat romantis. Tang Tang. Ingatkah kamu terakhir kali kita ngobrol di pantai? Sejak saat itu, aku diam-diam memberitahu laut bahwa aku menyukaimu. Kali ini aku ingin mengatakannya langsung padamu. Tang Tang. Aku mencintaimu. Kamu tidak perlu lagi bisa membaca pikiran, karena aku akan memberikan seluruh hatiku padamu. Tang Tang. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku dengar orang kabar yang beredar kamu sudah lama menyukaiku. Benar. Jangan pikir aku tidak bisa membaca pikiran. Kamu hanya mengada-ada. Aku tidak berbohong padamu sungguh. Sejak kapan? Mari kita mulai dari pertama kali kita bertemu. Aduh. Seseorang memukulku. Sini wah orang datang lehit. Seseorang memukul seseorang. Aduh, seseorang memukulku. Aduh. Kakiku. Aku tidak bisa bergerak. Aduh, kamu harus ke rumah sakit. Perlu obat. Aku tidak memukulmu, Mas. Cepat, aku buru-buru. Jangan pikir kamu hebat hanya karena punya uang. Kamu memukulku hari ini. Kamu tidak boleh pergi. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak pergi, aku benar-benar akan memukulmu. Cepat bangun. Kamu mau membunuhku ya? Semuanya tolong nilai. Dia mematahkan kakiku dan ingin pergi. Aku punya orang tua dan anak yang harus dinafkahi. Aku punya orang tua dan anak di rumah. Kenapa kamu lagi? Oh. Semuanya ini adalah penipu profesional. Aku sudah melihatnya 3 kali seminggu. Mereka bekerja sama. Bagaimana mungkin 2 orang ini bersama? Aku bilang kenapa kamu tidak melakukan sesuatu dengan tangan dan kaki? Kenapa kamu harus menipu di sini? Aku bilang cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil Kedua polisi. orang ini memukulku dan masih mencoba menipu. Bisakah kamu menilai ini? Hei. Aku sial. Minggir.
Keluar dari sini. Jangan biarkan dia lari. Gadis kecil terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mobilnya bahkan tidak tergores. Ah, maaf. Maaf. Aku tertunda oleh sesuatu di jalan. Bisakah kamu memberiku kesempatan wawancara lagi? Presiden kami sangat menghargai ketepatan waktu. Jadi aku benar-benar tidak bisa membantu. Tolong lihat lagi. Maaf, silakan kembali. Tapi Presiden He, Tang. Kamu sudah diterima. Kamu akan menjadi sekretarisku mulai besok. Tuan He. Tapi kamu tidak bilang kamu sedang mencari sekretaris. dia adalah bosmu. Jadi kamu sudah merencanakan ini sejak awal. Lalu kenapa kamu selalu menindasku? Aku tidak tahu diriku sendiri atau apa itu cinta sebelumnya. Atau bagaimana mencintai seseorang. Sekarang aku mengerti. Tang. Ketulusanmu, ketidakgentaranmu, dan kelucuanmu yang mendorongku. Yang memungkinkan aku menjadi diriku sendiri. Sekarang biar aku yang melindungimu. Hahaha. Kenapa kamu menghela nafas? Bukannya kamu sendiri yang menandatangani kontrak itu? Apakah kamu tidak setuju? Pasal kelima. Karena posisi ini sangat tidak tergantikan, pihak B harus mengundurkan diri 3 bulan sebelumnya. Jika pihak B melanggar kontrak, pihak B harus membayar ganti rugi sebesar 3 juta. Jika diperlukan lembur untuk situasi non-darurat dan pihak A memiliki pekerjaan yang sibuk, pihak A berhak meminta pihak B untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Lihat sendiri. Sepertinya semua yang aku ajarkan padamu terhadapku kan? Ya. Mr. He, sekarang kamu tahu betapa sulitnya menjadi seorang sekretaris kan? Aku tahu Presiden Tang.